terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengambil alih kegiatan Bapak kita pada pagi hari ini. Saya berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah dipersilakan kepada saya. Pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan diseminasi modul 3.1 sekaligus sebagai aksi nyata saya dalam mempelajari kegiatan mengambil sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelum kita lebih jauh membicarakan masalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, kita seyogyanya sebagai guru di kelas, sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya tidak lepas dengan yang dikatakan masalah dan tidak lepas juga dengan yang namanya mengambil sebuah keputusan. Jadi antara masalah dan keputusan itu ada dua hal yang kita hadapi sehari-hari di kelas. Apakah itu ada hal yang menjadi dilema bagi kita, ataukah hanya sebuah rujukan moral. Nah, untuk sebab itu saya mengajak ibu bapak untuk berperan aktif dalam kegiatan diseminasi ini. Yang pertama, di sini ada pertanyaan semantik sebelum kita melakukan kegiatan ini. Mengapa harus mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid? Pertanyaan kedua, apa itu nilai kebajikan? Yang ketiga, seperti apakah yang dimaksud dengan keputusan yang berpihak kepada murid? Nah, dari tiga pertanyaan ini tentu kita pernah berpikir atau berkhayal ya. Kita mengingat-ingat kembali flashback kita di dalam kelas. Kita sudah sering mengalami masalah ya. Dan juga kita dihadapkan dengan pertanyaan ini. Kita langsung saja lihat jawabannya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa harus mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid? Kita mengetahui bahwa berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan trilogi pendidikan itu harus menghamba kepada murid dan melaksanakan pendidikan itu yang berpusat kepada murid. Jadi itu adalah landasan kita mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan kedua, apa itu nilai kebajikan? Kemarin waktu kita kegiatan komunitas, ya, sudah pernah saya jelaskan mengenai nilai kebajikan ini, dan tentunya ibu bapak masih memiliki nilai-nilai kebajikan itu di papan dinding kelasnya masing-masing, dan juga mempunyai kesepakatan kelas, mempunyai juga ya. Jadi ini tidak saya jelaskan lebih banyak karena salah beberapa contohnya itu keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, dan lain-lain. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang seluruh orang mengetahuinya, seluruh orang menggunakannya, dan tidak ada mengenal bahasa, suku, ras, agama, kan semua orang menggunakannya. Terus selanjutnya yang ketiga, seperti apakah yang dimaksud dengan keputusan yang berpihak kepada murid? Keputusan itu yang dikatakan dengan berpihak kepada murid adalah keputusan yang mampu meningkatkan dan mengoptimalkan potensi dari peserta didik kita dengan adanya kemitraan, relasi, dan ketercapaiannya well-being. Jadi tentu pada saat kita membahas masalah visi misi sekolah, kita dihadapkan dengan alur bakja kemarin. Kita harus lebih banyak melihat potensi-potensi yang positif, baik itu dalam diri kita sebagai seorang guru maupun pada diri siswa kita.
Karena kita sama-sama tahu ya, kalau kita hanya berbasis pada masalah, kita hanya akan berkutat pada mengeluh, berkutat dengan rasa kecewa. Namun ketika kita meningkatkan hal-hal positif dalam diri kita, kita memandang secara positif, maka ada ide-ide baru yang akan muncul yang tentunya sangat bermanfaat ke masa depan. Selanjutnya perlu diketahui bahwa tujuan dari kegiatan inseminasi ini adalah komunitas sekolah itu dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan yang berpihak kepada murid. Di sini saya ulangi dengan nyaring, berpihak kepada murid. Jadi sebaiknya keputusan apapun yang ada di sekolah kita, baik itu masalah dan sebagainya, kita harus tetap berorientasi pada murid. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, jawabannya kepada murid melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang sebenarnya kita sebagai guru pun sudah sering, dan bahkan ada sebagian sudah kita laksanakan di dalam kelas, baik sebagai pribadi kita dalam kelas masing-masing maupun di lingkungan sekolah. Ini sudah terlaksana. Namun melalui kegiatan diseminasi ini saya akan lebih membagikan 4 paradigma dan 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan tersebut. Sekolah ini merupakan institusi moral. Kita mengetahui bahwa kita sudah membuat kesepakatan kelas dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter. Sekolah ini merupakan tempat tumbuh kembang nilai-nilai kebajikan yang membentuk karakter warga sekolah, baik itu pada murid kita maupun pada diri kita sebagai guru yang memberikan contoh ataupun teladan bagi murid-murid kita, sehingga karakter siswa kita ini dapat terbentuk melalui nilai-nilai kebajikan tersebut. Sebagai sebuah institusi moral, sekolah adalah sebuah miniatur dunia. Jadi yang dikatakan miniatur dunia itu di sana ada berbagai ras, warna kulit, bentuk rambut, ya, yang khas, bahasa, dialek, bahkan agama, sukunya berbeda-beda dalam satu tempat yang disebut dengan sekolah. Jadi kita ini adalah miniaturnya dunia yang berkontribusi terhadap pembangunan budaya, nilai-nilai moralitas dalam diri setiap murid. Jadi itu tujuannya mengapa dikatakan institusi moral. Nah, seperti apa nilai-nilai kebajikan itu? Tadi sudah disampaikan di awal, nilai yang dijunjung tinggi oleh banyak orang tanpa melihat ras, suku, agama maupun bahasa. Sebagai contoh di sana bisa Bapak Ibu lihat ada kejujuran. Setiap orang menginginkan kejujuran, setiap agama menginginkan kejujuran, setiap suku menginginkan kejujuran. Jadi tidak memandang apakah dia itu orang miskin, orang kaya dan sebagainya, apakah dia seorang pejabat dan sebagainya, orang kecil dan bahkan orang hina sekalipun mengharapkan sebuah kejujuran. Artinya ini adalah nilai-nilai kebajikan yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi ibu bapak guru dan di kelas masing-masing. Dan ini saya harap benar-benar dapat kita galakan di sekolah kita agar nilai-nilai kebajikan itu benar-benar tumbuh di dalam diri kita maupun di peserta didik. Nah, dalam menjalankan perannya tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Situasi seperti ini disebut dilema etika. Ibu bapak guru, tidak bisa dipungkiri bahwa kita setiap hari dihadapkan dengan masalah. Ketika ada masalah benar dan salah atau bujukan moral, kita mudah saja menentukannya karena kita sudah tahu itu adalah hal yang salah. Namun bagaimana jika itu adalah suatu alasan yang sama benar? Tentu kita akan menjadi dilema dalam hidup kita. Mau memutuskan si A, ngambil kebijakan A atau keputusan A, sementara yang B juga benar.
harus diselamatkan juga. Kita berpihak atau menjawab mengambil keputusan ke B, sementara jawaban atau keputusan A juga benar. Jadi ini adalah suatu prioritas. Prioritasnya apakah kita berdasarkan peraturan, apakah kita berdasarkan kesenangan terhadap orang banyak, atau kita berharap orang lain juga akan membalasnya demikian. Dan ini merupakan 3 prinsip yang sebenarnya sering terjadi pada diri kita. Dan itu akan kita dalami pada slide berikutnya. Nah, etika dan etiket adalah suatu hal yang hampir sama, namun berbeda. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno atau etikos yang berarti kewajiban moral. Jadi semua orang punya kewajiban moral. Misalnya seperti bersalaman, senyum, salam, sapa, itu kewajiban moral ya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua harus menundukkan kepala, memberikan hormat. Itu juga kewajiban moral. Apakah boleh dilanggar? Boleh. Namun ketika kita kembali ke etika moral, kita dihadapkan dengan etiket. Etiket berarti sopan santun. Etiket suatu masyarakat dapat sama dan dapat juga berbeda. Lain halnya dengan etika yang lebih bersifat universal. Sebagai contoh, saya kalau ambil kue ini, apakah benar kalau saya pakai tangan kiri? Mungkin ibu bisa jawab, benar nggak bu? Pernah nggak ajar anaknya di rumah pakai tangan kiri? Tidak ya? Apakah saya boleh makan pakai tangan kiri? Jawabannya, boleh. Karena ini saya sendiri yang makan dari tangan saya untuk makan ke mulut saya sendiri, boleh. Tetapi ada sebagian orang memandang itu tidak benar. Itu yang disebut dengan etiket. Saya kalau lewat depan bunda, nih nggak sopan. Apakah boleh? Boleh. Tapi saya dianggap melanggar etiket. Suatu hal yang dipandang di sini tidak wajar. Namun di tempat orang mungkin dianggap wajar. Sebagai contoh, di luar negeri ketika bertemu dengan orang lain setelah bersalaman lalu cium pipi kiri atau cium pipi kanan, itu dianggap hal yang biasa. Namun di tempat kita ketika bersalaman saja sudah dianggap tidak sopan, apalagi kalau sampai cium pipi kiri dan kanan orang yang tidak dikenal sama sekali, dianggap sangat tidak sopan dan bahkan itu ada sebuah pelecehan. Nah ini yang disebut dengan etiket. Di tempat lain boleh makan tangan kiri, di sini tidak boleh. Kalau di tempat lain, misalnya di Jepang harus makan ramen sambil dikecap dengan nyaring. Kalau di tempat kita makan kecap nyaring dikatakan tidak sopan. Nah ini adalah suatu contoh etiket yang berbeda dengan etika. Kalau etika itu adalah sebuah kewajiban moral yang lebih umum. Umum itu misalnya jangan mencuri. Itu tidak ada di dunia ini yang tidak jangan mencuri. Ya, suku, ras, agama dan sebagainya biasanya orang mengenal jangan mencuri. Dia lebih kepada perbuatannya bukan tindakannya. Jadi untuk dapat membedakan antara etiket dan etika itu dapat dilihat pada tabel yang ada di slide proyektor depan. Etiket itu nilai atau cara kita memberi dengan tangan kanan, itu misalnya. Kalau etika tidak menilai caranya, melainkan perbuatan seperti dilarang mencuri. Kalau etiket itu berperilaku dalam pergaulan, misalnya ya, berperilaku bila ada orang lain atau saksi mata, bila tidak. Oke, konten ya. Etiket itu tidak berlaku sepertinya kita makan, ada orang lain atau tamu bila tidak ada. Jadi misalnya ada tamu, kita makan harus menghormati tamunya. Kalau etika, dia tidak memandang itu. Jadi ketika etiket itu berlaku di mana saja, walaupun di rumah sendiri, misalnya seperti bersikap jujur dan sebagainya, ini yang dapat saya sampaikan contohnya. Selanjutnya, perilaku, perlu diingat bahwa setiap pengambil keputusan adalah suatu keterampilan. Jadi mengambil keputusan ini bukan suatu ilmu, bukan suatu kebiasaan, bukan suatu kecerdasan, tidak seperti itu. Semua orang bisa mengambil keputusan. Karena keputusan itu
merupakan sebuah keterampilan. Artinya semakin kamu fokus, semakin sering kita mengasah kemampuan kita itu, semakin kita mampu mengambil keputusan. Nah, seperti apa keputusan itu dapat baik? Jawabannya adalah bertanggung jawab. Ibu bapak bisa melihat segitiga ini adalah dasar pengambilan keputusan. Baik itu keputusan kita di dalam kelas maupun keputusan kita di dalam kantor ini ketika kita rapat, yaitu berpihak pada murid. Adanya ini berpihak pada murid. Nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Nah, untuk menjawab, kita sudah berpihak kepada murid, kita sudah mengenal nilai kebajikan. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa dapat bertanggung jawab? Bertanggung jawab ketika nilai-nilai yang sama benar tadi kita prioritaskan dengan baik, sehingga dapat dikatakan bertanggung jawab. Artinya tidak ada yang merugikan orang secara besar-besaran, baik itu mengikuti rujukan moral. Misalnya seperti contoh, kita mengadakan upaya kegiatan di sekolah, kita mengumpulkan uang. Setelah mengumpulkan uang, masyarakat juga ikut mengumpul duit untuk menyelenggarakan kegiatan kita di sekolah. Setelah ada sisanya, lalu teman-teman minta bagaimana sisanya kita belikan makanan untuk kita makan lagi besok. Nah, ini adalah suatu sikap yang salah, sehingga si bendahara ini bisa saja memasukkan data-data agar laporan kepada masyarakat tadi tidak salah, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang salah. Itu adalah rujukan moral. Jadi untuk mengenal itu tentu sangatlah mudah. Nah, perbedaan dilema etika dan rujukan moral ini sangat kentara, ya. Karena dilema etika ini biasanya dicirikan ada dua hal yang atau nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan yang sama-sama benar. Kasusnya biasanya tidak sensitif sehingga agak sulit dikenali. Tapi seperti contoh yang saya sampaikan tadi itu sangat jelas bahwa sudah ketahuan tuh bendahara memasukkan, makanya untuk laporan kepada masyarakat uangnya digunakan untuk ibu bapak guru makan. Ada sebagian guru menginginkan itu terjadi. Jadi itu kembali kepada pengambil keputusan, apakah mau mengikuti rujukan moral tersebut atau tidak sama sekali. Mudah. Namun ketika ada masalah yang sama-sama benar, kita akan sulit. Sebagai contoh, mungkin di kelas ibu bapak ada siswa yang kesulitan belajar. Orang tuanya juga miskin. Pada saat itu dia sakit, tidak bisa mengikuti ulangan. Orang tuanya tidak bisa mengantarkan dari Layung Abang yang jauh, jalannya berkilo-kilometer, rusak, dan bahkan sinyal internet tidak ada, sinyal HP tidak ada untuk berkabar. Apa yang kita lakukan? Apakah kita membiarkan anak itu berhenti sekolah atau kita menghargai hal-hal yang positif dari anak tersebut? Anak tersebut misalnya pandai membaca, anak tersebut punya prestasi yang baik, dan bahkan pialanya masih ada di belakang sana. Misal, apakah kita membiarkan? Yang mana harus kita bela? Apakah membela peraturan sekolah atau membela aturan dalam kurikulum sekolah kita mengatakan bahwa anak ini sudah didiskualifikasi, atau sebaliknya? Nah, ini adalah suatu dilema etika bagi kita yang kita harus uji berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan keputusan. Nah, ini. Jadi kita harus dapat melakukannya untuk bertanggung jawab itu tadi. Kita harus memperhatikan 3 hal ini. 4 paradigma, 3 prinsip, pengambilan keputusan, dan 9 langkah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dari apa yang Ibu lihat di depan ini, itu adalah sudah sering kita laksanakan, namun tidak lengkap. Sekarang kita kupas satu-satu. Nah, dari 4 paradigma ini ada dibagi ini, individu melawan kelompok. Individu melawan kelompok ini di dalam, baik itu dalam kelompok kecil seperti yang ada saat ini, atau kelompok besar yang di dalamnya adalah anggota itu sendiri, atau orang individu melawan orang banyak. Ini adalah salah satu paradigma masalah.
ketika mereka itu saling benar, kelompok kecil ini benar, kelompok besar ini juga benar. Atau saya gambarkan kelompok besar itu adalah warga kita di sekolah, dan kelompok kecil itu siswa-siswa kita di kelas. Bisa juga terjadi pertentangan antara individu lawan kelompok yang lebih besar ini. Juga sering terjadi, dan ini tidak bisa dipungkiri, dan ini bisa terjadi di lingkungan kelas kita, di kantor dan sebagainya, dan bahkan di masyarakat. Ada sebagian kecil orang yang benar, ada sebagian besar orang juga benar. Ini adalah suatu dilema. Selanjutnya, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Tentu ibu bapak, kemarin kita sudah dihadapkan berbulan-bulan dengan kasus yang fenomena di Indonesia. Kita melihat ada rasa keadilan melawan kasihan. Kita kasihan, tapi ada rasa keadilan yang harus diperjuangkan. Dan kadang sebaliknya, ada rasa kasihan yang harus kita perjuangkan. Kita melawan hal yang benar. Seorang yang telah membunuh ajudannya sendiri, misal ya, kita kasihan kepada siapa? Kasihan terhadap pelakunya, kasihan terhadap korbannya, dan kita juga melawan keadilan. Bagaimana jika itu diputuskan dengan tidak adil? Apakah kita hanya dengan kasihan dalam membuang rasa keadilan? Tentu adalah suatu dilema bagi kita ya. Ini adalah contoh kasus, dan contoh kasus singkat di sekolah kita. Misalnya dengan siswa kita, apakah kita kasihan dengan murid kita? Ataukah kita melihat keadilan di dalam kelas kita ketika kita menaikkan salah satu siswa kita yang tidak bisa membaca, lalu merasa tidak adil dengan siswa kita yang lain? Apakah kita mementingkan rasa kasihan kita? Kita tidak memperdulikan itu karena untuk masa depan seorang anak. Nah, ini adalah suatu contoh 4 paradigma yang sebenarnya sudah dekat dengan kehidupan kita. Selanjutnya yang ketiga, kebenaran melawan rasa kesetiaan. Kalau walaupun masalah itu salah, ketika seorang itu setia, dia tidak memperdulikan kebenaran. Walaupun itu salah, ketika dia setia, dia akan terus setia dengan pimpinannya. Pimpinannya membawa hal yang salah, bawahan tetap ngikut. Dan bahkan kita tonton di pengadilan-pengadilan yang disiarkan oleh televisi, kadang-kadang kita melihat orang itu bodoh. Kadang bukan bodoh, tapi karena ini, ada 4 paradigma ini, yaitu kebenaran lawan kesetiaan. Dia sudah tahu pimpinannya salah, disidangkan, masih dibela seperti orang bodoh. Ya, jadi kebenaran lawan kesetiaan ini adalah suatu hal yang juga terjadi di sekolah kita. Apakah kita melawan kebenaran karena kesetiaan? Misalnya salah satu dari rekan kita ini yang terhormat berwibawa, ketika apa yang dikatakannya itu dikatakan selalu benar, walaupun kita menyadari itu salah, kita oleh setia kepadanya lalu mengikuti. Itu bisa juga terjadi. Dan selanjutnya, jangka pendek melawan jangka panjang. Paradigma ini kadang terjadi dilema bagi kita. Seperti contoh siswa yang tidak bisa membaca tadi. Kita kadang berpikir, jangka pendeknya apa yang terjadi? Wah, siswa saya yang lain protes. Saya sebagai guru dikatakan tidak profesional ketika menaikkan salah satu temannya yang tidak bisa baca tulis. Tetapi dalam jangka panjangnya juga benar. Si guru ini menyelamatkan nyawa anak ini. Karena tujuan apa pendidikan? Pendidikan tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ketika guru memberi keputusan yang memandang jangka panjang dari si anak, berarti si guru itu sudah merancang kebahagiaan dan keselamatan bagi si anak ini di kemudian hari. Bahkan Bapak Nopi pernah men-share video di grup kita. Ada seorang guru yang viral curhatannya, muridnya yang dianggap bebal itu sangat baik hati, nambal bantu gurunya, nambal ban macet di jalan. Sementara siswanya yang sangat cerdas, pintar, jadi dokter, itu malah nggak peduli sama gurunya, nggak kenal, cuek-cuek saja. Nah, ini salah satunya. Jadi ketika seorang guru itu ngambil putusan
antara jangka pendek dan jangka panjang. Dia sudah mempertimbangkan apa konsekuensinya yang terjadi pada saat ini dan apa konsekuensinya terjadi di masa depan. Apa yang buruk saat ini mungkin akan lebih baik di masa depan, atau sebaliknya, yang terlihat baik hari ini yang kita putuskan belum tentu baik di masa depan. Baik saat ini karena menjawab keputusan bagi orang banyak, karena menyenangkan orang banyak, tapi suatu saat nanti itu adalah keputusan yang salah. Ya, jadi itulah rujukan moral. Kita akan tetap kembali kepada 4 paradigma ini. Jadi ini adalah masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah dan anggota masyarakat dan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, dari 4 paradigma tadi kita biasanya mengambil keputusan itu atas dasar 3 hal. Dan 3 hal ini secara tidak sadar kita lakukan setiap hari. Yang pertama itu adalah berpikir berbasis akhir. Prinsip moral berbasis akhir fokus untuk dapat mencapai kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Mengukur atau menguji konsekuensi dari suatu keputusan dengan memperkirakan hasil yang akan diharapkan yang bisa memberikan kebahagiaan terbaik untuk orang banyak. Baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, kadang kita mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan hati orang banyak. Dan bahkan dalam diri kita pun bertanya-tanya, yang saya ambil keputusan ini benar atau tidak? Tetapi karena memandang orang banyak ini senang, walaupun keputusan itu salah, kita iyakan saja. Nah, ini adalah salah contoh pengambilan keputusan yang berbasis hasil akhir. Kita memandang keinginan orang banyak. Yang selanjutnya, berpikir berbasis peraturan. Prinsip dilema etika ini bukan berpusat pada konsekuensi atau hasil akhir. Artinya tidak memandang konsekuensi, apakah itu baik buruk di masa depan, apakah itu baik buruk diterima oleh sekelompok orang besar. Tidak memikirkan hal itu baik atau buruk diterima oleh kelompok kecil, apakah itu masih ada yang tidak benar. Dia tidak memikirkan itu. Ketika ada peraturan, dia menjunjung tinggi peraturan. Jika kurikulum kita mengatakan bahwa siswa yang tidak hadir sebanyak 20% per tahun, kita hitung jumlah absen hadirnya, sudah, walaupun dia pintar, tidak turun, tidak dinaikkan kelasnya. Itu ketika kita berbasis peraturan. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah suatu hal yang saling berkaitan, ya. Jadi ketika kita mendalami 4 paradigma, kita juga harus mendalami 3 prinsip ini, dan kita juga harus menguji keputusan itu melalui 9 langkah pengujian keputusan. Nah, prinsip pengambilan keputusan yang terakhir itu adalah berbasis rasa peduli. Tentu ibu bapak guru juga pernah pasti berpikir, suatu hari sebelum maupun sesudah kegiatan kita ini akan mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan murid kita di kelas. Karena rasa peduli kita. Karena kita berharap ini anak tetangga saya, anak keluarga saya misalnya, suatu saat walaupun dia ibaratnya masalah belajarnya besar, sulit kita tangani, suatu saat dia akan menjadi orang baik, menjadi orang yang hebat di masyarakat, menjadi orang yang berguna. Suatu saat dia akan membalas kebaikanku. Mungkin kita bisa berpikir demikian. Atau ketika guru saya dulu menaikkan kelas saya, tapi keadaan saya tidak memungkinkan, saya juga akan membalas demikian kepada murid saya di kelas saat ini. Mungkin itu yang diharapkan oleh guru saya dulu. Ini adalah salah satu contoh rasa peduli. Jadi secara tidak langsung 3 prinsip ini sudah kita laksanakan. Namun kita belum jeli dalam mengetahuinya. Apakah ini berbasis akhir, peraturan, atau rasa peduli.
Nah, sekarang ini adalah bagian yang menarik dari kegiatan kita. Jadi ada 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Jadi setiap keputusan tadi kita kan sudah mengetahui 4 paradigma ini, apakah kelompok lawan individu, apakah keadilan melawan kasihan, apakah kesetiaan melawan kebenaran, apakah jangka pendek melawan jangka panjang. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi masalah kita itu masuk di paradigma yang mana, kita akan mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu apakah berbasis hasil akhir yang menyenangkan orang banyak, apakah keputusan yang kita buat itu berbasis peraturan, apakah peraturan itu kita buat karena rasa kasihan atau rasa peduli. Dari 4 masalah tadi, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, kita ambil keputusan. Keputusannya ada 3. Nah, keputusan yang kita sudah ambil tadi itu perlu diuji. Apakah itu hanyalah mengikuti bujukan moral, atau mengikuti hal yang salah, atau ada dilema etika, suatu hal yang sama-sama benar di dalamnya. Itu yang harus kita uji. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Identifikasi masalah yang sedang kita hadapi, memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekadar masalah yang berhubungan dengan sopan, santun, dan norma sosial. Jadi kita benar-benar harus bisa membedakannya, apakah itu benar atau salah, atau sama-sama benar. Sebagai contoh, tadi saya sempat bingung masalah makan ya. Saya benar nggak makan pakai tangan kiri? Ya, tidak salah. Karena sebagian masyarakat menganggap kalau makan pakai tangan kiri itu tidak sopan. Tapi kalau saya makan sendiri di rumah nggak ada yang lihat, ya nggak ada masalah. Itu adalah sama hal-hal yang sama benar. Berarti ketika saya menghukum, saya mendapat hukuman karena makan pakai tangan kiri, itu artinya hanya mengikuti bujukan moral saja. Orang dipersalahkan, tapi tidak seharusnya dipersalahkan. Ya, jadi itu adalah nilai-nilai yang saling bertentangan. Sebagai contoh tadi ya, kita 2 hal nilai kebajikan yang saling bersinggungan tadi, misalnya keselamatan dan kesehatan. Di satu sisi ada nilai kesehatan yang harus kita ingat. Di satu sisi ada nilai keselamatan. Misalnya penggunaan, kayak berita viral di TV, penggunaan daun ganja untuk kesehatan, bahkan dia tanam di rumahnya untuk bantu istrinya tetap hidup. Tapi di satu sisi dia dipersalahkan. Karena apa? Karena menanam ganja itu adalah perbuatan ilegal, dan bahkan penggunaannya pun juga ilegal berdasarkan undang-undang. Dia melanggar undang-undang narkotika, sehingga dia dipersalahkan. Sementara di satu sisi perbuatannya juga benar. Dia hanya menanam sedikit, diperuntukkan untuk berobat, obatnya untuk menyelamatkan istrinya, sehingga mempertahankan hidup istrinya dari itu. Yang mana yang harus kita pilih? Apakah tetap berpedoman pada undang-undang, bahwa orang ini memang harus dipersalahkan karena membuat kesalahan berdasarkan undang-undang, atau sebaliknya kita memaklumi kesalahannya karena dia untuk keselamatan, dia menyelamatkan istrinya, kesehatannya. Ini ada dua hal yang saling benar, dan itu juga berlaku di kelas kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh ya, siswa kita berprestasi bahkan sampai ke kecamatan, kelurahan, dia memenangkan catur, dan sana pialanya hanya karena dia sulit membaca lalu tidak dinaikkan kelas, akhirnya siswa itu berhenti. Apa masalahnya sampai saat ini? Siswa itu tidak sekolah sampai hari ini. Jadi yang kita ambil keputusan itu apa? Apakah itu dilema atau bujukan moral? Jelas jawabannya adalah bujukan moral, karena gurunya merasa malu menaikkan si siswa ini karena tidak bisa baca, dia merasa gagal. Dia juga takut diprotes oleh orang tua atau muridnya yang lain, sehingga dia lebih pada bujukan moral. Ya, ini adalah suatu hal yang sebenarnya dilema etika. Seharusnya siswa itu tetap dinaikkan dengan banyak pertimbangan, dengan tak ada syarat. Bisa dengan dibimbing, bisa dengan
diajarkan privat, gurunya menambah lagi jam mengajarnya berdasarkan kurikulum, masih tidak disalahkan karena kita diperbolehkan memberikan pengayaan dan remedial sebelum amar keputusan untuk naik kelas itu disahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki siswa kita. Kita juga punya banyak cara untuk melihat hal positif dari siswa kita. Mungkin ketika saya ditanya masalah siswa saya tidak bisa baca di kelas 5, mungkin seperti bercanda. Kemarin saya bilang saya melihat potensi yang luar biasa dari siswa saya itu, karena dia bercita-cita ingin menjadi seorang operator. Dia pandai menggambar. Di pelajaran lain dia bagus, cuma tidak bisa baca dan berhitung. Dan saya bilang ini adalah suatu hal yang positif dari anak ini yang bisa saya pertahankan. Luar biasa kalau dia bisa jadi seorang operator, pekerja di perusahaan. Dia menghasilkan banyak uang dan bisa meningkatkan kehidupannya dan keluarganya. Dan ini adalah suatu hal yang sebenarnya saling benar di dalamnya. Apakah saya akan menyia-nyiakan anak ini atau menunda kesuksesan anak ini, atau sebaliknya. Nah, ini salah satu contoh nilai-nilai yang saling bertentangan. Terus selanjutnya, yang bagian terpenting dari 9 langkah ini juga adalah menentukan siapa yang terlibat. Kita bisa menentukan prioritas dari pengambilan keputusan kita itu ketika kita melihat siapa saja yang terlibat. Kalau hanya murid dan guru, mungkin prioritasnya rendah. Kalau sudah melibatkan kepala sekolah, mulai tinggi. Melibatkan guru-guru, makin besar lagi. Melibatkan orang tua, makin besar lagi. Melibatkan UPT, dinas pendidikan, lebih tinggi lagi. Ada, dan bahkan orang tuanya ada yang mengerti hukum, ada orang tuanya yang juga guru. Mereka juga lebih tahu urusan seperti itu. Jadi kita mengambil keputusan itu harus kita uji siapa saja yang sebenarnya terlibat di dalamnya. Kita harus mengidentifikasi itu. Yang ibaratnya keputusan itu biasa-biasa saja, ketika orang yang terlibat itu banyak, ada kemungkinan nanti viral, ya. Kita kan sudah zaman media sosial sekarang sudah tidak asing lagi yang dengan namanya viral. Gurunya ibaratnya bentak-bentak saja di kelas, lalu di grup WA anak-anak itu ngecek, mengatakan bahwa gurunya ini seperti itu, yang sebenarnya gurunya itu adalah penyayang, tidak mudah marah, akhirnya diviralkan, jadi dicap gurunya pemarah, padahal gurunya nggak seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi keputusan kecil sekalipun bisa viral. Nah, selanjutnya keempat, pengujian benar dan salah. Kita harus bisa benar-benar menguji apakah itu benar atau salah. Jadi langkah-langkahnya ada A, B, C, D, ya. Di sana yang pertama adalah uji legal. Legal ini adalah apakah ada pelanggaran hukum di dalamnya. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, apakah melanggar hukum atau tidak. Simpel saja, apakah melanggar hukum atau tidak. Kalau tidak ada, ya sudah, lanjutkan. Berarti itu adalah dilema etika, suatu yang saling benar. Tapi kalau itu melanggar hukum, dia mencuri, barangnya ada, barang buktinya ada, pelakunya ada. Ya itu bujukan moral saja, apakah kita mengikuti yang salah ini atau kita mengikuti yang benar. Itu dua pilihan yang mudah. Ya, jadi uji legal ini kita hanya menentukan apakah itu bermasalah dengan hukum atau tidak. Kalau tidak, ya kita lanjutkan ke uji yang kedua, yaitu uji regulasi standar profesi. Anda sebagai guru, Anda sudah tahu batasan etik Anda seperti apa, dan Anda tahu batas tugas dan tanggung jawab Anda seperti apa, baik itu di kelas maupun di kantor. Apakah itu ada Anda langgar? Kalau tidak ada, lanjutkan lagi ke pengujian yang ketiga, uji intuisi. Ibu bapak guru tentu punya insting. Berdasarkan kewajiban moral ibu bapak di masyarakat maupun di lingkungan, tentu ibu bapak punya naluri. Berdasarkan tradisi keluarga saya, kalau yang seperti ini salah misalnya. Atau berdasarkan keyakinan saya, hal yang seperti ini benar. Itu yang disebut dengan intuisi atau insting Anda. Sebagai seorang guru, sebagai orang yang dewasa, sebagai orang tua, sebagai orang yang dipanuti.
apakah perbuatan yang saya ambil ini salah atau tidak. Itu adalah intuisi. Jika itu lolos, tidak ada pelanggaran di dalamnya, Anda sebagai guru tidak melanggar profesi Anda, maka lanjutkan lagi keputusan itu. Berarti keputusan Anda terus benar. Uji publikasi. Kita tentu ketika membuat sebuah keputusan tentu berpikir atau berhayal. Kira-kira kalau saya bikin keputusan seperti ini, efeknya seperti apa ketika itu tersebar di masyarakat, ketika itu tersebar di lingkungan sekolah. Bagaimana jika itu masuk ke grup WhatsApp masyarakat, bagaimana jika itu masuk koran, jadi berita nasional, bahkan di halaman terdepan koran, jadi sorotan, SD ratusan dan sebagainya, misalnya seperti itu. Bagaimana perasaan Anda? Jika Anda merasa bahwa ada yang salah di sana, maka kasus Anda boleh dihentikan. Artinya ada benar dan salah. Namun jika Anda merasa bahwa biarpun ibaratnya presiden yang ngurus masalah saya tetap maju karena saya benar, berarti ada suatu hal yang saling benar di dalamnya ya. Jadi tidak perlu takut, karena kebiasaan orang akan terus maju dan terus menepuk dadanya ketika dia merasa benar. Namun kalau kita ada yang salah, ya pikir-pikir juga mau dilanjutin atau enggak, dan bahkan orang akan memutar otaknya untuk menjadi benar. Itu adalah rujukan moral ya. Jadi kasusnya dihentikan. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah uji panutan atau idola. Saya kasih contoh seperti ini. Kita semua punya orang tua ya. Kita mengharapkan kasih sayang daripada orang tua kita. Suatu saat kita berbuat salah. Apa yang ada dalam perasaan kita? Apakah kita ingin dibenci orang tua kita, atau kita ingin bahasa manyanya hidup? Kita bermanja, atau kita menginginkan belas kasihan dari orang tua kita? Jawabannya ingin dapat belas kasihan ya. Nah, ini juga terjadi di lingkungan sekolah kita. Apakah kita ini ketika uji panutan itu di mata orang tua kita itu salah atau tidak? Kita buat keputusan di sekolah, apakah dinas UPT kita membenarkan? Apakah dinas pendidikan kabupaten kita membenarkan? Apakah Menteri Nadiem Makarim membenarkan tindakan kita di sekolah ini ketika kita mengambil sebuah keputusan yang salah? Itu adalah uji panutan bagi kita ya. Apakah kita itu dipandang berwibawa di lingkungan masyarakat ketika mengambil keputusan seperti itu? Ini adalah suatu yang dihadapkan. Ketika kita merasa itu tidak benar sama sekali, lebih baik dihentikan masalahnya, ambil keputusan berdasarkan peraturan, berdasarkan yang benar saja. Artinya tidak ada ya hal yang saling benar di dalamnya. Nah, selanjutnya, terus yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma yang ada paradigma yang mana muncul dalam situasi yang kita hadapi. Tadi kita mana ya 4 paradigma tadi ini. Dari pengujian ini yang mana dari 4 paradigma ini yang muncul? Apakah kelompok lawan individu, rasa keadilan lawan kasihan, kesetiaan dengan kebenaran, atau jangka pendek lawan jangka panjang? Itu yang harus kita lihat dalam pengujian langkah yang kelima ini. Apakah paradigma itu lawan benarnya ada atau tidak ada? Terus selanjutnya, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, manakah yang dipakai? Ini dari prinsip itu tadi ada 3. Apakah kita itu menyenangkan orang banyak? Apakah berdasarkan peraturan atau berdasarkan rasa kepedulian kita? Apakah 3 itu yang mana yang muncul? Atau muncul ketiga-tiganya juga bisa. Ketika tidak ada yang muncul atau salah satunya, mungkin saja terjadi ya. Terus selanjutnya, setelah semua itu kita tentukan berdasarkan 4 paradigma dan 3 prinsip tadi, maka ada yang disebut dengan opsi trilema. Setiap masalah itu ada yang dikatakan 2 pilihan. Misal, siswa yang tidak naik kelas tadi, dia naik kelas jika ini, dia tidak naik kelas jika ini. Namun ada opsi lain. Opsi lainnya, ada guru perpustakaan bisa membimbing siswa ini
bisa membaca dalam tempo beberapa bulan sebelum kenaikan kelas. Itu adalah opsi yang ketiga. Itu yang disebut dengan opsi trilema. Artinya ada 3 opsi yang harus kita pilih, yang 3-tiganya adalah benar. Tidak menaikkan karena peraturan juga benar, menaikkan siswa ini karena kita punya rasa kasihan dan menyenangkan orang lain juga benar. Apakah dengan siswa ini masih dikasih pelonggaran, misalnya dengan menaik bersyarat tadi dibimbing dan sebagainya juga benar. Jadi itu disebut dengan opsi trilema, dan bahkan ada lebih, itu yang disebut dengan opsi trilema ya. Dan selanjutnya, jika opsi trilema ini sudah kita capai, maka langkah yang ke-8 adalah buat keputusan. Kita harus membuat keputusan itu berdasarkan parameter yang sudah kita lewati tadi. Selanjutnya yang terakhir, kita lihat lagi keputusan tersebut dan refleksikan. Nah, Ibu Bapak Guru, kemarin waktu saya wawancara dengan Bapak Harsono, beliau mengatakan setiap pengambil keputusan itu diambil berdasarkan prioritasnya. Dilihat prioritasnya. Jika masalah itu kecil, dapat langsung diselesaikan. Namun jika masalah itu besar, melibatkan orang banyak dan menimbulkan dilema etika di dalamnya, maka boleh ditunda dan dijadwalkan. Dan ini tentu menguatkan pemahaman saya juga dan Ibu Bapak sekalian, bahwa ketika kita pulang ke rumah, tentu kita akan berpikir kembali. Pasti kita itu sampai malam kepikiran, aduh keputusan saya ini tadi seperti apa, kira-kira ini nanti seperti apa, nantinya besok seperti apa. Kita masih bertanya-tanya dalam hati kita, tindakan saya tadi di kelas seperti apa. Itu akan menjadi dilema kita dan terus kita pikirkan. Itu yang disebut dengan merefleksi. Kita melihat dengan tenang apakah keputusannya saya ambil tadi sudah benar atau tidak. Sehingga tidak dapat kita pungkiri bahwa ketika kita itu menunda masalah besar tadi di kemudian hari, kita itu akan banyak mendapatkan ide ataupun solusi ya. Salah satunya dengan kita bertanya kepada orang lain, membicarakannya kepada orang lain atau menundanya dalam beberapa hari. Karena bagaimanapun juga kita kembali ke teori kontrol kemarin ya, bahwa orang yang marah itu nggak bisa dikontrol. Kontrol jiwa, emosi dan sebagainya nggak bisa dikontrol. Dia baru bisa dikontrol ketika dia mengizinkannya untuk dikontrol. Jadi orang lain itu nggak bisa diperintah, nggak bisa diarahkan dan sebagainya, termasuk murid kita. Karena mereka punya jiwa, raga dan otak mereka masing-masing. Kita hanya dapat mengarahkan saja. Nah, jadi dengan mengarahkan dengan keputusan tadi, kalau sudah direfleksikan dan diputuskan, maka keputusan itu benar-benar yang disebut dengan bertanggung jawab. Ini kembali ke sini lagi. Ketika nilai kebajikan ini sudah kita dapatkan, berpihak kepada murid iya, maka itu yang disebut dengan bertanggung jawab. Baik Ibu Bapak, di sini saya tidak mengangkat sebuah kasus, saya hanya membacakan saja ya kasusnya. Di sini ada masalah tadi, walaupun hanya saya singgung-singgung di kegiatan awal tadi. Jadi antara kasus benar yang salah tadi saya akan bacakan saja contohnya, dan habis itu kegiatan kita selesai. Kita boleh kembali ke kelas kita masing-masing untuk melaksanakan tugas masing-masing. Di sini saya akan bacakan saja ya. Nanti di hari-hari pertemuan kita di hari Sabtu mendatang kita bisa mengangkat satu kasus nanti ya untuk kita bahas di dalam ruangan ini. Nah ini contoh kasus ya. Terlihat ya Ibu Bapak Guru ya? Oh nggak kelihatan ini. Baik, saya bacakan aja ya. Jadi di sini ada kasus pertama dan kasus kedua, saya bacakan. Ryan adalah seorang murid kelas 12 yang sangat berbakat dalam bidang seni. Dia juga sopan dan baik hati.
Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya-karya seni yang dibuatnya, namun dia kurang memahami dan menguasai pelajaran matematika. Nilai-nilainya untuk pelajaran matematika selalu di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA dan pengumuman kelulusan, Rayhan sudah diterima di universitas pilihannya di jurusan seni dan program beasiswa dengan program beasiswa. Pada hari ujian akhir sekolah pelajaran matematika, Pak Didi adalah guru pengawas ujiannya. Pak Didi memergoki Rayhan menyontek pada saat ujian akhir sekolah matematika. Rayhan pun sudah mengakui ketika ditanya oleh Pak Didi. Setelah ujian selesai, Pak Didi menghadap kepala sekolah. Ibu Dian paham bila sekolah menindaklanjuti kasus ini sesuai peraturan. Rayhan ini bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di universitas impiannya, atau ia berbelas kasih pada Rayhan untuk menyimpan kejadian ini rapat-rapat. Berarti Ibu Dian tidak mengikuti peraturan sekolah. Mungkin Pak Didi akan mempertanyakan prinsip keadilan yang selama ini mereka junjung di sekolah. Nah, ini adalah contoh kasus yang saling benar ya. Artinya melihat peraturan sekolah bahwa hal yang seperti itu tidak adil, dan juga ada rasa kasihan terhadap si Didi tadi karena banyak potensi yang ada pada siswa tersebut, dan bahkan dia diterima di universitas dengan beasiswa. Jadi ada dua hal yang saling benar yang dipertahankan oleh kepala sekolah. Ini adalah contoh saling benar. Dan untuk contoh yang kasus yang salah, Pak Doni adalah seorang kepala sekolah yang baru diangkat di SMA Bakti Nusantara. Tahun ajaran ini sekolah tersebut menerima dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR dari sebuah perusahaan minyak yang peduli pada dunia pendidikan. Dana tersebut diberikan kepada sekolah untuk membiayai pelatihan guru dan dalam bidang literasi digital. Setelah acara pelatihan guru selesai, Ibu ini bendahara kegiatan menanyakan kepada Pak Doni bahwa guru-guru bertanya apakah ada acara makan-makan. Ibu Runi juga mengatakan masih ada sisa dana CSR tersebut. Dan biasanya setiap selesai kegiatan pelatihan, sisa dana digunakan untuk makan-makan para guru di restoran terdekat. Ibu Rini pun sebagai bendahara panitia sudah terbiasa membuat kwitansi palsu dan membiayai acara tersebut. Atas sepengetahuan kepala sekolah sebelumnya, bila Anda menjadi Pak Doni, keputusan apa yang akan Anda ambil? Nah, ini adalah suatu gambaran contoh yang salah. Tadi guru-guru minta makan dari sisa CSR, sementara bendahara harus bikin kwitansi palsu. Berdasarkan kebiasaan kepala sekolah sebelumnya, kalau ada sisa dana yang sudah digunakan untuk makan-makan. Ini kembali kepada kepala sekolahnya, apakah mau mengikuti yang salah atau dia tetap pada hal yang benar, melaporkan sisa dana sesuai penggunanya. Jadi dengan dibacakannya contoh kasus tersebut, maka selesai pula kegiatan komunitas sekolah kita. Semoga apa yang saya sampaikan tadi benar-benar bermanfaat dan dapat kita gunakan, diaplikasikan pada kegiatan rapat kita berikutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sono sudah memperbolehkan saya menyambung kegiatan rapat sekolah kita pagi ini, dan ini sudah selesai. Selanjutnya perlu Ibu Bapak ketahui bahwa Sabtu depan kita ada kegiatan pertemuan kembali, dan di sana mungkin lebih membahas masalah kasusnya nanti ya. Jadi kita praktikkan juga nanti bagaimana mengambil keputusan, karena saya yakin di setiap kelas kita punya masalah masing-masing, dan termasuk kelas saya juga. Jadi kita akan sama-sama cari solusinya, sekaligus nanti persiapan kegiatan ujian sekolah kita ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat pagi. Selamat pagi. Menjelang siang.